Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugi Shikatesen chapter ke-12, yang mana pada chapter kali ini merupakan akhir pertarungan ronde kedua Tenkaichi antara Toda Seigen versus Fuma Kotaro. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan pertarungan babak akhir antara Fuma Kotaro versus Toda Seigen. Di sini kita dijelaskan Kodachi Musou yang bahkan kehilangan penglihatannya dan pendengarannya bisa melihat gerakan lawannya selangkah lebih cepat. Pertarungan mematikan yang akan membunuh para petarung akhirnya mencapai klimaks. Maharani klan Fuma yang mengkonsumsi serum beracun dan berubah wujud ke dalam wujud terkuatnya. Dua monster ini saat ini terikat oleh rantai besi dan sekarang bersiap untuk menusukkan cakar mereka ke dalam jantung satu sama lain. Dan kita bisa melihat bahwa pertarungan jarak dekat antara Toda Seigen versus Fuma Kotaro semakin sengit, yang mana mereka membabi buta sampai-sampai kecepatan mereka tidak bisa diikuti oleh yang lainnya. Mereka pun merasa kewalahan dan terus menyerang satu sama lain walaupun sudah diambang batasnya. Semua orang pun mengatakan, mereka sangat cepat, aku tidak bisa mengikuti pergerakan mereka. Tapi pamanku masih jauh lebih kuat daripada dia. Dengan kemampuan dan prediksi gerakan lawannya, kakek tua itu dengan mudah menghindari kecepatan serangan binatang buas klan Fuma. Ritme serangan Guru Seigen telah meningkat pesat, dan dia terus membaca gerakan lawannya selangkah lebih cepat dari garis Fuma itu. Luar biasa sekali, dia bisa sampai sejauh ini dan menunjukkan evolusi kekuatannya lebih banyak. Tapi dia tidak akan bisa mencapainya karena tubuh Guru Seigen sudah terkoyak dan terluka parah, sedangkan stamina gadis Fuma itu sepertinya sudah mencapai batasnya. Dia masih saja mencoba sekuat tenaga untuk membaca gerakan lawannya selangkah lebih cepat. Namun jika tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dan setelah itu kita diperlihatkan bahwa Toda Seigen terus berjuang dan terus mengikuti kecepatan dari Fuma Kotaro lebih cepat dari sebelumnya. Tapi selain itu juga ternyata kekuatan tersebut tubuh dari Toda Seigen sudah tidak menerimanya lagi, sehingga tubuhnya sendiri mengeluarkan tulangnya dari tangannya. Di sini Fuma Kotaro pun mengatakan, apa hanya itu kemampuanmu kakek tua? Akhirnya Kotaro bisa melakukan ini. Kemudian Fuma Kotaro mulai menarik Toda Seigen yang mana tulangnya sudah terlihat keluar, dan dia mengatakan, apa ini? Menyakitkan? Apa kau kesakitan? Dasar kakek tua, hanya ini kemampuanmu? Apa kau sudah menyerah, kakek? Namun di saat-saat terakhir ketika Fuma Kotaro akan menyerang Toda Seigen pun di sini berkata dalam hatinya, aku bersumpah, selama aku hidup di dunia ini, aku hanya memiliki suatu yang bisa diambil dari hidupku. Aku yang lahir lebih lemah dari kebanyakan orang. Para dewa menganugerahkanku lahir di dalam keluarga samurai. Menggunakan pedang tachi tak akan pernah cocok bagiku, dan aku mengabdikan diriku untuk menguasai Kodachi dengan darah, keringat, dan air mata. Tapi aku tidak mau menyerah. Tapi kemudian para dewa mengambil mataku, dan akhirnya mereka mengambil Zen, anak yang akan menjadi penerusku nanti. Dan sekarang akhirnya mereka datang untuk mengambil hidupku sendiri. Ini akan menjadi lebih menarik. Silakan saja, sesuka kalian. Dengan Kodachiku, aku akan mengambil kembali apa yang sudah kau curi dariku, dan mengambilnya lebih banyak lagi. Dan kita bisa melihat di saat-saat kritis, Toda Seigen di sini mulai bangkit kembali dan ingin melawan Fuma Kotaro menggunakan pedang Kodachinya. Dan kita bisa melihat pedang pun langsung terhunus kepada Fuma Kotaro di depan mukanya. Yagi Munenori pun yang melihat itu mengatakan, dari posisi gerakannya kemungkinan dia akan balik menyerang. Dan kita bisa melihat karena tidak punya pilihan lain, Fuma Kotaro pun sudah terlanjur menyerang Toda Seigen menggunakan tinjunya. Fuma Kotaro hanya bisa menahan serangan dari Toda Seigen menggunakan Kodachinya, menahannya menggunakan tangannya sendiri, sehingga pedang tersebut menusuk tangan dan bahunya Fuma Kotaro. Sedangkan Fuma Kotaro di sini dengan kekuatan seadanya tidak full berhasil menghantam kepala dari Toda Seigen. Bahkan setelah itu Fuma Kotaro mengatakan, masih belum cukup, Kotaro gagal membunuhnya. Kotaro terkejut, kau masih bisa menguasai teknik berpedangmu, kakek.
Dasar kau ya, apa yang merasukimu kakek? Kemudian, setelah bangkit kembali, Toda Seigen mengatakan, Zen, berikan aku lebih banyak kekuatan lagi. Akan kuberikan segalanya agar kita bisa bertambah kuat, bahkan setelah kematian tragismu. Itu sebabnya kau menunjukkan wujudmu padaku di sini. Kau semakin terlihat seperti hantu ya. Aku akan menang, aku harus menang. Yang mana kita bisa melihat bahwa wujud dari Zenzaemon yang Toda Seigen inginkan mulai berubah ke wujud monster dan seperti hantu, yang mana kekuatan tersebut terus menyelimuti Toda Seigen dan terus membuatnya semakin kuat. Dan di sini seluruh hidupku tidak akan berguna lagi bagi Toda Seigen jika dia kalah di pertarungan kali ini. Semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut dengan kegigihan dari Toda Seigen. Bahkan Fuma Kotaro pun sudah tidak tahan lagi, dan orang-orang mengatakan generasi ke-6 dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Kelemahan dari serum Miyabi Orochi adalah penggunanya tidak akan bisa berhenti berdarah, dan nafsu menang Seigen sangat menakutkan. Dia terlalu banyak menguras tenaga si generasi ke-6. Pertarungan berikutnya akan menjadi yang terakhir bagi mereka, dan kita bisa melihat serangan terakhir antara Toda Seigen versus Fuma Kotaro. Toda Seigen menggunakan kodachinya, sedangkan Fuma Kotaro menggunakan tangannya. Namun sebelum mereka saling menyerang satu sama lain, kita bisa melihat bahwa Toda Seigen memasuki sebuah fase di mana dia sudah kehilangan kesadarannya dan memasuki dunia alam bawah sadarnya dan bertemu dengan cucunya, yaitu Zenzaemon. Yang mana di sini Toda Seigen mendengar kakek. Lalu Toda Seigen mengatakan, aku bisa melihatnya, apa ini? Dan mendengarnya Zenzaemon. Kemudian Zenzaemon mengatakan, kakek sudah cukup ya, sesuai janjiku kali ini biar aku yang menjaga kakek. Namun pada saat menoleh ke belakang, ternyata dia sendiri berada di dunia yang berbeda, yaitu satu, dunia yang penuh dengan perang dan tengkorak orang-orang mati, sedangkan yang kedua, yaitu dunia yang indah dan di depannya ada Zenzaemon. Kemudian Zenzaemon berkata lagi, sekarang ayo kita pergi kakek. Namun di sini, Toda Seigen malah menolak Zenzaemon, dan Zenzaemon pun mengatakan, kakek jangan ke sana. Namun Toda Seigen mengatakan, tidak, aku akan pilih jalan yang ini. Aku tidak menyangka aku akan melihat wujud aslimu lagi. Terima kasih telah mengizinkanku melihat wujudmu lagi. Dan di sini Toda Seigen pun mulai mengambil langkah, yang mana Toda Seigen akan mengambil langkah kematian untuk mengakhiri segalanya dan penyesalan seumur hidupnya. Toda Seigen pun mengatakan, tapi seperti yang kau lihat Zen, aku sudah tidak peduli lagi kau ada di surga atau dimanapun. Kemanapun aku pergi, alam Ashura ini akan selalu membantuku. Dan pada saat setelah itu, kita bisa melihat bahwa serangan dari Toda Seigen berhasil dihindari, dan juga malah Toda Seigen berhasil ditusuk oleh lengan milik Fuma Kotaro, dan Fuma Kotaro berhasil mengambil jantung Toda Seigen dan mencabutnya. Namun pada saat setelah menemukan jantung tersebut, ternyata dikira Toda Seigen sudah mati, ternyata tubuhnya masih hidup dan masih ingin menyerang Fuma Kotaro. Fuma Kotaro pun yang melihat hal tersebut terkaget dan mengatakan, kenapa kau masih hidup? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Apa ini? Dan pada saat itu juga ketika saat-saat terakhir, Toda Seigen melancarkan serangannya kepada leher Fuma Kotaro, tapi Fuma Kotaro berhasil menghindarinya, walaupun serangan tersebut berhasil melukai leher Fuma Kotaro. Dan pada saat itu juga Fuma Kotaro menahan dengan sekuat tenaganya dan berhasil menghindari serangan tersebut. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat akhir kehidupan dari Toda Seigen. Fuma Kotaro pun mengatakan, itu pertama kalinya Kotaro merasakan rasa takut akan kematian. Kau adalah pria terbaik yang pernah kutemui, Toda Seigen. Kemudian di sini setelah melihat hal tersebut, Oda Nobunaga mengatakan, ya, bagus sekali. Lalu wasit mengumumkan pertarungan ahli bela diri Tenkaichi ronde pertama, pertarungan kedua. Pemenangnya yang mewakili klan Hojo generasi ke-6 klan Fuma, yaitu Fuma Kotaro. Dan panel pun selesai, di mana ronde kedua ini dimenangkan Fuma Kotaro. Nah, itulah dari minasan terkait pembahasan Manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-12, yang mana ronde kedua ini berhasil dimenangkan oleh Fuma Kotaro untuk menuju babak selanjutnya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Toho-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.